Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya bertahan di dunia yang perubahannya gila-gilaan. Biar kebayang seberapa besar tantangannya, kita mulai dari satu kutipan yang ngena banget. Coba bayangin ya, kalimat ini keluar dari mulut CEO Nokia. Ingat kan Nokia? Dulu rajanya ponsel. Kalimat ini tuh benar-benar nunjukin betapa dramatisnya dan gawatnya era disrupsi. Ini bukan lagi soal bisnis untung rugi, tapi soal hidup atau mati. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita kupas. Gimana ceritanya sih perusahaan raksasa bisa tiba-tiba ambruk, padahal mereka ngerasa nggak ngelakuin kesalahan apa-apa? Percaya deh, jawabannya bakal mengubah cara Anda melihat dunia bisnis sekarang. Oke, buat nemuin jawabannya, kita perlu paham dulu nih akar masalahnya. Ada pergeseran besar yang lagi terjadi. Anggap aja ini akhir dari cara bisnis konvensional yang kita tahu selama ini. Nah, lihat deh gambar ini. Ini inti masalahnya. Otak kita itu kan biasanya mikir kayak garis yang kiri. Lurus, pelan-pelan, bisa ditebak, 1+1 jadi 2. Tapi dunia teknologi sekarang itu bergeraknya kayak kurva yang kanan, meledak, eksponensial. Nah, gap antara cara kita mikir sama kenyataan inilah yang jadi blind spot atau titik buta kita. Kutipan ini pas banget buat negasin poin tadi. Ibaratnya, kita tuh kayak nyoba jalan di kota baru, tapi pakai peta lama. Ya, nyasar kan? Makanya, perusahaan segede Nokia aja bisa kesasar dan akhirnya kalah. Jadi intinya gini, dulu masalah bisnis itu rumit, kayak ngerakit mesin. Ada manualnya, ada ahlinya, pasti beres. Nah, sekarang masalahnya itu kompleks dan kacau, kayak macet di Jakarta atau pasar saham global. Nggak ada satu solusi pasti. Yang dibutuhin itu kelincahan, kemampuan adaptasi, bukan cuma resep dari buku. Pakai cara lama buat masalah baru, wah itu resep pasti buat gagal. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang yuk kita lihat apa sih kekuatan raksasa di balik semua ini. Jawabannya adalah pergeseran teknologi besar-besaran yang kita kenal sebagai revolusi industri keempat. Kalau kita lihat sejarahnya nih, setiap revolusi industri itu mengubah dunia. Industri 1.0 ada mesin uap. Industri 2.0 produksi massal pakai listrik. Industri 3.0 muncullah komputer dan otomatisasi. Nah, yang sekarang, industri 4.0 ini beda banget. Ini soal ngegabungin dunia fisik, digital, bahkan biologis jadi satu. Dan di sini kelihatan banget peningkatannya. Tiap revolusi nambahin satu lapisan teknologi baru. Nah, industri 4.0 ini puncaknya. Mesin-mesin gak cuma otomatis, tapi juga nyambung ke internet dan pinter. Mereka bisa ngobrol satu sama lain lewat yang namanya sistem cyberfisik atau CPS. Gampangnya, ini kayak internet tapi buat mesin. Oke, paham konsep industri 4.0 itu satu hal, tapi eksekusinya itu soal lain. Terus gimana dong negara-negara di dunia bikin strategi biar bisa adaptasi dan jadi pemenang? Yuk kita intip blueprint-nya. Kita bisa belajar dari negara-negara yang udah gerak duluan, kayak Jerman atau Tiongkok. Ada 5 pelajaran penting. Pertama, tujuannya harus jelas banget. Kedua, fokus ke sektor mana yang mau diunggulkan. Ketiga, siapin dananya, baik dari pemerintah maupun swasta. Keempat, ini harus jadi gerakan nasional yang melibatkan semua pihak. Dan yang kelima, paling penting, pikirin juga dampak sosialnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan ini bukan cuma teori di luar negeri loh. Indonesia juga udah punya langkah nyata. Namanya inisiatif Making Indonesia 4.0. Tujuannya ambisius banget, membangkitkan lagi sektor manufaktur kita. Program ini bukan cuma slogan kosong ya. Targetnya jelas dan gede banget. Pertama, bikin neraca ekspor kita jadi positif 10%. Kedua, naikin anggaran riset dan inovasi sampai 2% dari PDB. Dan ketiga, bikin kita 2 kali lebih produktif. Keren kan? Dan di balik angka-angka tadi, ada satu mimpi besar. Apa itu? Menjadikan Indonesia masuk jajaran 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030. Ini dia tujuan utamanya yang menyatukan semua usaha ini. Punya rencana nasional itu keren, tapi nggak akan jalan kalau di level perusahaannya nggak ada perubahan. Teknologi canggih aja nggak cukup, teman-teman. Kita juga harus mengubah aturan main di dalam, yaitu mengubah budaya dan mindset. Nah, ini dia pergeseran budaya yang paling penting. Perusahaan nggak bisa lagi dipimpin sama orang-orang tipe so tau yang ngerasa udah paling jago. Di era sekarang, kita harus jadi pembelajar sejati. Apa itu? Artinya selalu penasaran, nggak takut coba-coba, dan terus menguji hal-hal baru.
Satya Nadella, CEO-nya Microsoft yang sukses besar mentransformasi perusahaannya, ngasih contoh bagus banget. Dia bilang, jangan bilang saya punya ide, tapi bilang saya punya hipotesis, yuk kita tes. Ini bukan soal punya semua jawaban, tapi soal berani bertanya, berani gagal untuk belajar dan terus maju. Cuma cara ini yang bisa bikin kita relevan. Tentu aja, budaya pembelajar sejati ini butuh orang-orang yang menjalankannya. Nah, sekarang kita zoom in lagi, kita bahas soal generasi talenta baru yang jadi motor penggeraknya, yaitu kaum milenial. Setiap generasi itu kan punya keunikan dan kekuatannya masing-masing. Nah, milenial ini yang sekarang mendominasi angkatan kerja, mereka itu jago teknologi. Tapi ekspektasi mereka soal kerjaan itu beda banget dari generasi sebelumnya. Jadi, apa sih yang mereka mau? Ternyata bukan cuma gaji. Pertama, work-life balance itu harga mati. Kedua, mereka mau terus belajar dan berkembang. Jadi pelatihan itu penting banget. Gaji yang kompetitif itu wajib, tapi mereka juga butuh jenjang karir yang jelas. Mereka mau lihat masa depan di perusahaan itu. Nah, buat perusahaan yang mau sukses sekarang, ini kuncinya. Kasih mereka fleksibilitas, investasi di pelatihan, sediakan mentor, bangun budaya kerja yang kolaboratif, bayar yang layak, dan kasih mereka kesempatan buat tumbuh. Di zaman sekarang, ini bukan lagi nice to have, tapi must have buat bertahan. Sebagai penutup, kita kembali ke pesan utama yang merangkum semuanya. Jangan jadi si sok tahu, jadilah si pembelajar sejati. Di era disrupsi ini, aset paling berharga itu bukan apa yang sudah kamu tahu, tapi seberapa cepat kamu bisa belajar hal baru. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah siapkah Anda jadi seorang pembelajar sejati?